A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Kakak, Ayah Bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama kami tim Rumah Sehat Munzalan, yang kali ini insyaallah kita akan menyapa tim Ruqyah Syariah Munzalan. Dalam bincang-bincang kali ini insyaallah kita di sini ditemani oleh Al-Ustaz Rangga Afenda, salah satu ustadz yang menangani pasien-pasien ruqyah yang ada di Munzalan maupun di luar. Ya, kali ini insyaallah kita sapa dulu ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz ya. Sehat alhamdulillah. Banyak pasien Ustaz dalam belakangan ini? Dalam suatu minggu ini ya alhamdulillah sekitar belasan orang sudah ada. Masya Allah. Belasan orang di Munzalan atau di luar ada juga? Sebagian besar di luar. Sebagian besar di luar. Di Munzalan aman, insyaallah. Mudah-mudahan aman insyaallah. Baik abang kakak yang bunda sekalian yang dimuliakan Allah, adapun bincang-bincang kita kali ini akan bertanya sedikit. Adapun yang pertama, ini Ustadz izin kami dari Rumah Sehat bertanya tentang apa saja sih alat atau persiapan dari seorang yang ingin melakukan ruqyah mandiri itu Ustaz. Alat-alatnya itu insya Allah yang mudah didapatkan. Pertama, saudara-saudara sekalian bisa mempersiapkan kantong plastik, kemudian tisu, dan air minum. Air minumnya bisa air mineral, air putih, asal jangan air lendeng ya. Dari air minum. Nah, apa gunanya kantong plastik? Andai saja saat proses ruqyah saudara-saudara ini ingin muntah, jadi sudah ada wadahnya. Tisu ya buat membersihkan mungkin sisa-sisa muntah. Ya. Air putihnya itu bisa nanti juga sebagai air ruqyah. Sebagai ruqyah. Jadi tidak perlu saya yang meruqyah airnya, justru dengan baca ruqyah mandiri nanti air itu bisa menjadi air ruqyah. Insyaallah itu saja. Kemudian apa yang harus dipersiapkan lagi? Pertama, teman-teman itu harus bersuci, dalam keadaan bersuci. Bisa dengan berwudu. Wudunya seperti apa? Ya wudu seperti kita mau melaksanakan sholat 5 waktu. Wudu seperti biasa saja. Ya, wudu seperti biasa. Kemudian disarankan untuk menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Lalu posisikan diri kita dalam keadaan duduk yang rileks, tenang. Buat posisi diri kita ini senyaman mungkin agar kita juga meresapi apa yang nanti kita bacakan. Nah, kemudian saat sudah posisinya rileks, sudah pas menghadap kiblat dan segala macam, bisa dimulai dengan membaca istighfar dulu. Istighfar. Ya, istighfar, baca istighfar sebanyak 3 kali boleh. Meminta ampun kepada Allah supaya Allah mudahkan proses ruqyah mandirinya. Agar Allah gugurkan dosa-dosa kita. Karena kenapa? Sebab terkabulnya doa. Ruqyah ini kan doa. Berdoa minta kesembuhan. Sebab terkabulnya doa adalah kita terhindar dari dosa. Iya. Jadi bersihkan dulu dosanya dengan izin Allah, membaca istighfar. Nah, kemudian teman-teman ini bisa membaca salawat. Mohon maaf, 2 kali syahadat lebih dahulu. 2 kali syahadat. Ya, membaca 2 kali syahadat. Setelah itu silakan membaca salawat pada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu bisa dibaca sebanyak 3 kali. Nah, jika sudah melakukan rangkaian pembacaan tadi, boleh dimulai membaca ayat-ayat ruqyah. Contohnya apa Ustaz? Dengan membaca Al-Fatihah, Ayatul Kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Saat membacakan ayat-ayat tersebut, teman-teman bisa sambil memegang anggota tubuhnya. Tangan kanannya di dada atau tangan kirinya di perut, sambil diusap-usap membacakan ayat-ayat tersebut. Berapa kali baca ayatnya? Silakan kawan-kawan baca semampunya. Bisa 1 kali, bisa juga 2 kali atau 3 kali, sesuai kemampuan. Ya. Dan nanti saat proses ruqyah mandiri ini, jika merasa ingin muntah, silakan digosok dari arah perut ke dada sampai ke kerongkongannya. Nah, itu jika ingin muntah. Namun kalau tidak ingin muntah atau hanya sekedar mual, jangan dipaksakan, ya. Tapi kalau ingin muntah lebih baik. Terus kemudian
bagaimana kita mengetahui kalau ruqyah mandiri ini mendapatkan efek kepada tubuh kita? Jadi gangguan itu, jika ada gangguan itu, tubuh kita akan merespon. Pertama, mual, muntah, berkeringat, bersendawa, atau mohon maaf, buang angin. Nah, seperti itu. Nah, kelima hal ini bisa menjadi tanda atau ciri-ciri bahwa gangguan dalam tubuh insya Allah keluar. Jadi tidak mesti kesurupan. Jadi jangan takut kalau ruqyah mandiri itu kesurupan mandiri juga. Nah, tidak, insya Allah tidak. Nah, jadi ruqyah mandiri itu akan berefek terhadap 5 poin ini tadi. Nah, jika sudah merasakan hal itu, ya insya Allah dengan izin Allah bisa keluar gangguan. Bisa keluar. Nah, tapi dengan catatan apa? Luruskan niat kita untuk meruqyah diri kita sendiri, bergantung kepada Allah. Jadi jangan bergantung kepada bacaannya saja. Kalau kita bergantung kepada bacaannya saja, maka hasil yang didapat tidak akan maksimal. Jadi gantunglah harapan kita kepada Allah, agar dengan izin Allah gangguan yang dalam tubuh juga ikut hilang. Nah, tapi apabila ruqyah mandiri ini malah membuat efek yang lebih besar, atau merasa tubuh ini kok semakin berat ya, atau semakin sulit ya, nah, semakin merasa susah atau butuh bantuan, itu bisa dilakukan dengan ruqyah oleh peruqyahnya. Memanggil peruqyahnya Ustaz ya? Ya, boleh, insya Allah. Baik Ustaz, pertanyaan, boleh nanya lagi Ustaz ya? Boleh, insya Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah ini Ustaz, penyakit apa aja ya Ustaz ya yang bisa disembuhkan oleh ruqyah syar'iyyah ini Ustaz? Oke, penyakit apa saja? Iya. Nah, mungkin teman-teman ini taunya ruqyah itu tentang jin ya. Iya. Mungkin juga antum akan membayangkan bahwa akan selalu kesurupan. Ya. Jadi ruqyah ini tidak harus selalu mengenai masalah penyakit jin atau kesurupan dan lain-lain. Ruqyah ini bisa mengobati berbagai macam penyakit dengan izin Allah. Penyakit medis atau fisik maupun penyakit non medis. Penyakit non medis itu seperti apa? Ya, seperti kesurupan. Ya. Kalau penyakit medis ya bisa seperti mah, sakit kepala dan lain-lain. Bisa sembuh juga. Insya Allah dengan izin Allah. Insya Allah. Kenapa? Nah, pertanyaannya pasti kenapa? Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat 42, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khusara." Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang muslim, dan menambah kerugian bagi orang-orang kafir. Jadi bacaan Al-Quran ini sangat bagus untuk tubuh kita apabila kita membacakan kepada diri kita sendiri. Gitu saja. Tapi jangan sampai mengutamakan ruqyah. Bukan artinya ruqyah tidak boleh. Iya. Ruqyah salah satu ikhtiar. Iya. Salah satu ikhtiar. Betul. Kemudian jangan lupa juga kita berikhtiar melalui pengobatan yang lainnya, tapi yang halal. Iya. Boleh berobat ke dokter, boleh berobat ke tabib segala macam yang tidak mengandung unsur syirik dan haram, itu boleh. Oke, nah hanya itu Ustaz ya yang ingin saya tanyakan. Makasih banyak untuk jawabannya. Mudah-mudahan jawaban tadi bisa mencerahkan pikiran kita semua. Menjawab pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih ruqyah mandiri itu, dan juga apa aja sih yang bisa disembuhkan daripada ruqyah mandiri ataupun ruqyah yang dilakukan oleh peruqyahnya. Ternyata teman-teman, penyakit medis dan penyakit non medis bisa sembuhkan, tapi atas izin Allah. Atas izin Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Nanti kita boleh jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ustaz ya, kita bincang-bincang lagi Ustaz ya. Kita sama-sama tegakkan ruqyah syar'iyyah. Mudah-mudahan ruqyah ini bisa jadi pengobatan yang paling diutamakan oleh umat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan lagi untuk penjelasannya. Kami dari Rumah Sehat Munzalan dan tim Ruqyah Syar'iyyah Munzalan
mengucapkan undur diri. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menonton, yang sudah menyimak. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.